Halo pemirsa, hari ini yang ingin saya prediksi adalah terkait masalahnya Inara Rusli dan Virgon, di mana Inara Rusli sudah melaporkan Virgon pada Komnas Anak terkait anak-anak yang diambil oleh Virgon saat Inara Rusli ada masalah dengan Mawar. Dan ada pemberitaan juga bahwa Virgon ingin juga untuk mengajukan hak asuh anak agar di dalam pengasuhannya. Apakah berhasil terkait dari keinginan Virgon itu? Mari kita prediksi ya. Berhasilkah Virgon mengambil hak asuh anak dari Inara Rusli? Oh, juga ada berita saat masalah ini mencuat, kemudian wartawan bertanya terkait dari komunikasi Virgon dengan Inara. Ternyata tidak ada komunikasi, malah terbongkar jika HP-nya Inara ini dibawa oleh Insanul Fahmi. Jadi seperti prediksi saya ya, Insanul Fahmi seolah-olah ingin kembali dengan Mawar itu karena keinginan mereka berdua agar masalah ini tidak sampai lanjut ke proses pengadilan. Mari kita kembali ke apakah Virgon akan berhasil mendapatkan hak asuh anaknya. Ada simbol 7 pedang, di mana 7 pedang ini simbol dari sebuah perencanaan yang tidak diketahui oleh rivalnya. Nah, yang artinya Virgon ini merencanakan diam-diam kala itu tanpa pengatuan Inara, karena Inara juga terfokus pada masalahnya sendiri terkait perselingkuhannya dengan Insanul ya kan, makanya dia nggak begitu ngeh ketika Virgon ada keinginan untuk mengambil hak asuh anaknya. Apakah berhasil? Ada tiga orang bersulang. Potensi berhasilnya banyak di sini teman-teman ya. Ada simbol 75% lah berhasil. Tapi juga harus ada perjuangan. Karena yang namanya prediksi ini untuk diantisipasi, untuk tidak terlalu lengah ketika ada prediksi yang baik seperti ini. Karena yang namanya prediksi itu selalu naik turun tergantung dari usaha orang-orang yang sudah diprediksi ini. Jadi Virgon ini ada peluang nantinya untuk mendapatkan hak asuh anak. Kita cross checkkan lagi ya. Berhasilkah Virgon mendapatkan hak asuh anaknya? Diwarnai dengan kekhawatiran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sekalipun persentasenya 75% nanti bisa diambil hak asuh anaknya oleh Virgon, tapi jangan jumawa, jangan merasa bangga atau merasa lengah, karena di sini dari pihaknya Inara masih akan berjuang untuk memperebutkan kembali hak asuh anaknya ini. Nah, sekalipun sudah saya prediksi 75%, tapi tetap harus diusahakan karena yang namanya prediksi itu bisa berbalik arah ketika lengah, ketika tidak ada perjuangan untuk meraihnya ya toh. Sekalipun prediksinya bagus, tetap harus ada perjuangan. Nah, saya jadi penasaran, di pemberitaan ada berita bahwa Virgon menanggung biaya ART, menanggung begini-begini pada Inara. Nah, apakah Inara ini menuntut hak asuh anaknya kembali? Bukan menuntut saja, mempertahankan hak asuh anaknya karena ada tendensi materi tersebut, ataukah memang Inara sangat sayang pada anak-anaknya dan ingin mempertahankan? Apakah karena ada tendensi materi di sini? Ada wish counselor, pertimbangan. Nah, Inara tentunya tidak tinggal diam saja ketika Virgon ingin mengambil hak asuh anaknya dan dia sudah mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi. Pertimbangan ini terkait pertimbangan seperti apa? Keputusan Virgon yang ingin mengambil hak asuh anak. Nah, mengapa kamu ingin mempertahankan anakmu, hak asuhnya? Karena ada ketenangan batin ketika bersama anak-anaknya. Jadi Inara ini mempertahankan agar hak asuh anak berada di
dirinya, karena dengan dekat dengan anak-anaknya ada ketenangan hati, tidak was-was dan lain sebagainya. Apakah tidak ada tendensi dari materi yang diberikan oleh Virgon setiap bulannya? The wheel, ada roda berputar. 9 Raja Cangkir. Nah, ada tendensi juga ke arah sana karena Inara Rusli ini mengetahui jika Virgon itu begitu sayang pada anak-anaknya dan dia akan rela berkorban untuk anak-anaknya tanpa pikir panjang. Ini yang menjadikan kenapa Inara Rusli ingin mempertahankan hak asuh anak ada di dalam dirinya, karena untuk ketenangan hidupnya, karena dekat anak-anak jiwanya akan merasa tidak khawatir dan lain sebagainya terkait dari perkembangan anak-anak. Juga mengetahui kalau Virgon ini begitu sayang pada anak-anaknya, dan itu ada kaitannya dengan materi atau biaya yang dikirimkan Virgon tiap bulannya kepada Inara. Nah, ini ya. Kemudian anak-anaknya ini akan lebih nyaman tinggal pada siapa? Kalau sama Virgon kan bisa dibilang hanya berapa bulan ya. Kalau dengan Inara sudah bertahun-tahun. Anaknya lebih nyaman tinggal, tapi anaknya 3 ini. Saya fokus ke anak yang perempuan saja ya. Anak perempuan atau Starla ini lebih nyaman tinggal dengan siapa? Kalau dengan papanya, bagaimana perasaannya? Ada 2 tongkat, nyaman, bisa diajak untuk sharing. Juga ada simbol semangat usaha. Terkait juga masalah kebutuhan hidup keuangan, lebih nyaman ikut bapaknya. Saya ambil 5 kartu ya. Tapi di sini juga dia bimbang menghadapi situasi yang seperti ini. Karena baik dengan ibunya, kalau ibunya menikah nanti bagaimana, kalau dengan ayahnya, kalau ayahnya nanti menikah bagaimana. Ini yang menjadi bahan pertimbangan pada Starla ini, di Starla ini. Makanya di sini ada 2 pedang. Pedang itu lambang dari pemikiran, juga lambang adanya sebuah masalah yang ketika mengambil sebuah keputusan pasti ada resiko yang akan dihadapi. Masih bimbang anaknya. 1 kartu lagi. Di sini simbol The Empress, kenyamanan, kecocokan, lebih cocok dengan papahnya, dengan Virgon ya. Terus kalau dengan ibunya bagaimanakah dia kondisinya? Kalau dengan ibunya apakah juga nyaman? Simbol ibunya, simbol Inara keluar, seseorang perempuan yang bekerja keras. Tapi saat ini kondisinya lagi terpuruk, jungkir balik, dan ini juga menjadi bahan pertimbangan Starla. The Dreamer, kalau ikut ibunya dia juga bingung. Ibaratnya ibunya lagi dalam masalah hukum, dilaporkan Mawa, ditambah lagi pekerjaan Inara ini juga banyak yang sudah di cancel. Makanya Starla ini berpikir kalau saya ikut ibu, ibaratnya saya melangkah dari nol lagi. Harus memulai lagi hal-hal baru. Memulai ini berarti ya kayak memulihkan nama baik dari Inara, itu juga jadi bahan pertimbangan Starla, juga terkait pekerjaannya dan lain sebagainya ya. Nah di sini semuanya itu ada kaitannya dari masa lalu atau masa-masa yang sudah terjadi saat ini. Jadi teman-teman, kalau dibandingkan Virgon dengan Inara, Starla ini lebih nyaman tinggal dengan Virgon. Karena di sini kalau dengan Virgon dia merasa ada kecocokan, bisa kerjasama, bisa sharing, walaupun tidak bisa dipungkiri gesekan itu mesti ada, selalu ada ya. Tapi dengan Virgon dia kehidupannya akan tercukupi dalam hal materi. Juga ada kecocokan di sini, makanya di sini ada simbol The Empress. Jadi kalau dia memilih Virgon untuk tinggal bersama Virgon, dia kehidupannya akan lebih makmur, lebih terjamin lagi baik jiwa dan raganya dibanding ketika hidup bersama Inara Rusli nantinya. Karena di sini Inara Rusli
ibaratnya seseorang yang harus mulai berjuang kembali untuk mencari pekerjaan, untuk agar hidup lebih mapan dan lain sebagainya. Karena masalah ini kan yang ada kaitannya dengan Ihsanul kan membuat semuanya atau sebagian jobnya menjadi di cancel, dan itu sangat-sangat membuat hidupnya menjadi jungkir balik ini. Dan di sini di angka 0 juga. Jadi kalau tinggal bersama Inara, setelah ini juga harus siap mental untuk berjuang kembali merangkak dari 0 dalam kehidupannya bersama mamanya. Jadi kalau di sini sebenarnya setelah ini lebih enak hidup dengan papanya, juga lebih nyambung ngomongnya, juga lebih kejiwaannya juga lebih bagus. Makanya di sini kan ada simbol the Empress. The Empress simbol seorang permaisuri, seseorang yang memiliki kemapanan, seseorang yang yang diharapkan bisa gampang terkabul kayak gitu ya. Jadi lebih nyaman hidup bersama Virgon daripada bersama Inara Rusli. Seperti